sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pagi hari ini dengan membaca buku fikih bermadhab, dan insyaallah kita akan membaca tentang mengenal qiyas. Qiyas adalah dalil keempat dalam syariat kita. Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kita sudah mempelajari 3 dalil yang pertama, dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan mempelajari dalil yang keempat, yaitu qiyas. Bagi para jamaah yang memiliki buku, silahkan dibuka di halaman 80. Halaman 80. Baik, kita akan membaca keterangan yang terlebih dahulu. Bismillah. Mengenal qiyas. Di antara prinsip syariat adalah menyamakan yang sama dan membedakan yang beda. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah menulis surat kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang cara menetapkan zakat binatang ternak. La yujma'u baina mutafarriqin wa la yufarraqu baina mujtami'in. Tidak boleh digabungkan yang beda dan tidak boleh dibedakan yang sama. Muttafaqun alaih. Prinsip qiyas adalah menyamakan yang sama dan membedakan yang beda. Karena bagian dari keadilan, yang sama disamakan, yang beda dibedakan. Itu prinsip qiyas. Dan prinsip ini pernah diajarkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah. Beliau menulis surat kepada Anas bin Malik, yang waktu itu Anas menjadi salah satu wakil dari khalifah untuk daerah Kufah. Maka Abu Bakar menyampaikan kepada Anas dalam surat itu, la yujma'u baina mutafarriqin wa la yufarraqu baina mujtami'. Tidak boleh digabungkan yang beda dan tidak boleh dibedakan yang sama. Berarti makna kebalikannya adalah samakan yang sama, bedakan yang beda. Selanjutnya, Prinsip qiyas adalah menyamakan yang sama dan membedakan yang beda. Qiyas secara bahasa memiliki beberapa arti, di antaranya mengukur, at-taqdir, atau menyamakan, al-musawwah. baik, ini makna qiyas secara bahasa. Qiyas itu apa sih, Pak? Secara bahasa artinya at-taqdir. Qis baina hadza wa hadza. Coba kamu ukur antara ini dan ini. Atau bisa juga qis baina hadza wa hadza. Coba kamu samakan antara kasus ini dengan kasus itu. Dan tadi kita sebutkan prinsip qiyas adalah menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Sedangkan secara istilah, Adapun secara istilah syariat, qiyas adalah menetapkan hukum untuk kasus cabang sesuai dengan hukum pada kasus asal karena ada kesamaan di antara keduanya. baik, Mukhtasar Ibnul Laham halaman 142. secara makna istilah, qiyas adalah hamlu far'in ala aslin fi hukmin. Hamlu far'in ala aslin fi hukmin bijami'in bainahuma. Coba gimana kalimatnya? Hamlu far'in ala aslin fi hukmin bijami'in bainahuma. Menetapkan hukum untuk kasus far'. Kasus far' itu artinya kasus cabang. Ala aslin, sesuai dengan kasus asal. Fi hukmin, untuk hukum tertentu. Bijami'in, karena adanya kesamaan. Bainahuma, di antara keduanya. Selanjutnya, Berdasarkan definisi ini, qiyas harus memiliki 4 unsur atau rukun. Yang pertama adalah kasus asal, kasus cabang,
3. Hukum pada kasus asal. 4. Titik kesamaan antara kasus asal dan kasus cabang yang menjadi landasan untuk melakukan qiyas illah. Baik. Berdasarkan definisi ini, maka qiyas memiliki 4 rukun. Yang pertama adalah kasus asal. Kasus asal itu kejadian di masa silam, di zaman Nabi SAW atau zaman sahabat, yang dalam kasus asal itu ada keterangan dari dalil. Kasus cabang berarti kasus yang terjadi belakangan. Karena belakangan berarti tidak ada dalam dalil. Yang ketiga, hukum pada kasus asal. Hukum pada kasus asal itu apa? Halal, haram, aturannya bagaimana. Yang keempat, adanya titik kesamaan antara kasus asal dengan kasus cabang yang disebut dengan illah. Adanya kesamaan antara kasus asal dengan kasus cabang yang menjadi landasan untuk melakukan qiyas yang disebut dengan apa? Illah. Adanya kesamaan illah. Saya ulang ya. Adanya kesamaan illah. Illah itu apa? Illah itu apa? Landasan untuk melakukan qiyas antara kasus asal dengan kasus cabang. Sekarang kita akan berikan contoh untuk lebih mudah memahami. Contoh, Allah Ta'ala berfirman tentang khamr. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibu. Sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah termasuk perbuatan setan. Jadi jauhilah perbuatan-perbuatan itu. Al-Maidah ayat 90. Berdasarkan ayat ini kita mendapat kesimpulan bahwa khamr haram dikonsumsi. Baik. Khamr haram dikonsumsi. Ini kesimpulan dari mana? Kesimpulan dari mana? Dari surat Al-Maidah ayat 90. Kasus asalnya khamr. Hukumnya haram, gitu ya. Kasus asalnya apa? Khamr. Yang ini ada di zaman Nabi SAW. Hukum untuk kasus asal ini apa? Haram. Berdasarkan Al-Maidah ayat 90. Jadi ada kasus, ada hukum kasus. Hukum kasus bisa kita dapatkan dari mana? Dari dalil. Kasusnya khamr, hukumnya Al-Maidah 90. Sehingga kasusnya minum khamr, hukumnya ada di Al-Maidah 90 yang mengatakan khamr haram. Sudah? Selanjutnya kita hendak mencari tahu apa hukum mengkonsumsi ganja. Yang itu tidak ada dalam dalil. Bahasa Arabnya ganja itu apa? Ghanza. Bukan ya, enggak ada ya. Kita tidak menjumpai apa bahasa Arabnya. Baik. Lalu kalau ada orang yang menggunakan ganja, hukumnya halal atau haram? Coba kita lihat di sini. Dilihat dari sifatnya, ganja bisa memabukkan ketika dikonsumsi, sehingga sisi kesamaan antara khamr dengan ganja adalah sifatnya yang sama-sama memabukkan. Sifat inilah yang menyebabkan khamr diharamkan. Berdasarkan hal tersebut, kita menentukan rukun qiyas. Yang pertama, khamr kasus asal. 2. Daun ganja kasus cabang. 3. Haramnya khamr, hukum pada kasus asal. Yang keempat, memabukkan, illah terjadinya qiyas. Baik. Dipahami insyaallah? Jadi dalam kasus ganja, ganja kan di Quran tidak ada nggak? Ada nggak? Tidak ada. Dalam hadis ketemu? Tidak ketemu. Baik. Apa hukum mengkonsumsi ganja? Tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Hukumnya boleh. Jangan kayak gitu. Lihat dulu. Sekarang ketika orang mengkonsumsi ganja, efeknya apa? Ngeplay. Mabuk dia. Baik. Kasus yang sama juga ada pada khamr. Khamr seperti ini. Dan alasan kenapa khamr diharamkan karena dia memabukkan. Maka khamr itu kasus asal yang ada di zaman Nabi SAW.
Daun ganja itu kasus cabang yang baru ada belakangan. Haramnya khamr itu hukum yang ada pada kasus asal berdasarkan Al-Maidah ayat 90. Memabukkan itu kesamaan antara ganja dengan khamr. Nah, memabukkan, sifat memabukkan seperti ini disebut apa tadi? Illah, disebut illah. Baik. Anda bisa gunakan metode ini untuk membahas, untuk menjawab banyak kasus yang ada di lapangan, di mana kasus itu tidak ada di zaman Nabi SAW, tapi ada yang mirip di zaman Rasulullah SAW. Contoh, apa hukum kurban kebu? Apa hukum kurban kebu? Nabi SAW pernah ada kebu nggak? Hah? Ada. Di zaman Nabi SAW ada kerbau nggak? Mungkin ada. Tapi di daerah mana kita nggak tahu ya. Kalau di Arab nggak ada kebu. Karena nggak ada orang Arab yang ngerakal, yang garu pakai kebu. Terus bagaimana kita bisa mengetahui kurban kebu? Disamakan dengan sapi. Kebu dengan sapi sama. Ada hukum kurban sapi. Nabi SAW menjelaskan kalau sapi boleh urunan sekian orang. Sementara tidak ada keterangan tentang kerbau. Maka kerbau disamakan dengan sapi. Apa sisi kesamaannya? Dia satu jenis atau satu famili dalam keluarga binatang. Nggih. Kebo sama sapi sepupu kan? Atau apa? Sejenis ya. Karena dia masih satu klan, maka bisa disamakan. Selanjutnya, Qiyas adalah dalil. Ada 3 kelompok manusia dalam menilai apakah qiyas itu dalil atau bukan dalil. Yang pertama, kelompok yang menolak qiyas sebagai dalil seperti mazhab Zahiriyah. Yang kedua, kelompok yang berlebihan dalam menggunakan qiyas sebagai dalil sampai menolak nas yang sahih dengan alasan qiyas. Yang ketiga, kelompok pertengahan yang tidak menolak qiyas tetapi juga tidak menggunakannya melebihi batas. Mereka tetap menggunakan qiyas sesuai batasannya. baik. Ada 3 kelompok yang tadi kita sudah sebutkan. Zahiriyah menolak qiyas. Yang kedua, kelompok yang berlebihan menggunakan qiyas. Sampai yang seharusnya tidak dikiaskan, dia kiaskan. Sampai dia menolak dalil dalam rangka untuk mengambil qiyas. Dan yang benar adalah kelompok Ahlussunnah yang ketiga, tidak menolak qiyas, tapi juga tidak melebihi batas dalam menggunakan qiyas. Mereka menggunakan qiyas sesuai batasannya. Selanjutnya, ketentuan penggunaan dalil qiyas. Yang pertama, tidak dijumpai adanya nas. Adanya nas menggugurkan qiyas. Imam Syafi'i mengatakan, kami menetapkan hukum berdasarkan ijma, kemudian qiyas. Dalil qiyas lebih lemah dibandingkan yang pertama. Namun, qiyas digunakan di posisi darurat karena tidak halal menggunakan qiyas jika ada dalil. baik. Kata garis bawahi bagian akhir ya. Kata Imam Syafi'i, la yahillul qiyas. Tidak halal menggunakan qiyas wal khabaru mawjudun. Sementara ada dalil. Sehingga kalau sudah ada dalil, jangan dikiaskan. Contoh, ketika sholat id, apakah perlu adzan? Sholat id perlu adzan nggak, Pak? Ya, kenapa nggak perlu? Kan dikiaskan dengan Jumatan, biar orang pada kumpul. Lalu sebelum sholat id adzan dulu, kemudian orang pada kumpul kayak Jumatan. Perlu nggak? Nggak perlu. Kenapa? Sudah ada dalilnya. Apa dalilnya? Praktek Nabi SAW ketika beliau sholat id nggak pakai adzan.
Nabi SAW ketika sholat id nggak pakai adzan. Padahal kejadian sholat id itu berkali-kali dan tidak dijumpai riwayat Rasulullah SAW maupun sahabat beradzan ketika hendak sholat id. Maka tidak bisa dikiaskan dengan Jumatan. Tidak bisa dikiaskan dengan Jumatan. Contoh yang lain. Zakat fitrah pakai uang. Loh kenapa? Dikiaskan dengan zakat mal. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena panduan zakat fitrah itu sudah ada dalilnya. Tu'matan lil masakin. Zakat fitrah itu bentuknya adalah bahan makanan untuk orang miskin. Sehingga tidak boleh dalam bentuk uang. Nah itu zakat mal pakai uang. Itu zakat mal. Zakat fitrah ada aturan sendiri. Zakat mal ada aturan sendiri. Sehingga tidak bisa dikiaskan. Karena aturan zakat fitrah sudah ada sendiri. Maka harus ikuti aturan yang ada. Dipahami insya Allah ya. Sehingga intinya tidak boleh menggunakan kias sementara ada dalil. Dan beberapa masyarakat melakukan pelanggaran dalam masalah ini dengan alasan kias, dengan alasan menyamakan. Contohnya tadi ya, zakat fitrah pakai uang. Alasannya apa? Nah itu zakat mal pakai uang. Contoh ya. Atau yang lain misalnya ada orang yang akikoh tapi tidak pakai kambing, pakai ayam. Alasannya apa? Sedekah kan yang penting bahan makanan. Mau kambing, mau ayam pun sing radoyan wedhus mesak nih, maka akikah boleh pakai ayam menurut dia. Padahal sudah ada dalil dan seterusnya. Selanjutnya. Yang kedua, yang melakukan kias adalah ulama yang memiliki kompetensi dalam berijtihad. Artinya, tidak semua orang berhak melakukan kias. Nah, penting ini ya. Tidak semua orang berhak melakukan kias. Yang berhak melakukan kias adalah ulama yang memiliki kompetensi dalam berijtihad. Selanjutnya. Yang ketiga, kias yang dilakukan adalah kias yang sahih. Ibnul Qayyim menyebut kias yang benar dengan istilah al-mizan yang Allah turunkan bersama kitabnya. Allah Ta'ala berfirman, Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Allah yang menurunkan Alkitab berisi kebenaran dan al-mizan. Quran surat Asy-Syura ayat 17. Allah Ta'ala juga berfirman, Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Sungguh aku telah mengutus para rasulku dengan membawa penjelasan dan aku turunkan bersama mereka Alkitab serta Al-Mizan. Quran surat Al-Hadid ayat 25. Syekhul Islam mengatakan kias yang sahih adalah kebenaran karena Allah mengutus para rasulnya dengan membawa keadilan dan menurunkan Al-Mizan bersama Alkitab. Al-Mizan berisi keadilan dan standar mengenal keadilan. Majmu' Al-Fatawa 19176. Baik. Al-Mizan adalah keadilan dan standar mengenal keadilan. Ini penting ya. Dan Allah tegaskan dalam beberapa ayat, Allah menurunkan Alkitab dan Al-Mizan. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Allah juga berfirman di surat Asy-Syura, Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Allah lah zat yang menurunkan Alkitab yang berisi kebenaran dan dialah yang menurunkan Al-Mizan. Dan makna Al-Mizan adalah menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Sehingga Allah turunkan Al-Mizan dalam arti Allah ajarkan kepada Nabi-Nya SAW menyamakan yang untuk menerapkan keadilan dengan menyamakan yang sama dan membedakan yang beda. Selanjutnya. Para sahabat juga menggunakan kias dalam memutuskan hukum yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Mu'ad radhiyallahu anhu bercerita bahwa ketika Nabi SAW hendak mengutus Mu'ad ke Yaman, Nabi SAW bertanya kepada beliau,
Bagaimana caramu memutuskan hukum jika ada kasus yang disampaikan kepadamu? Akan aku putuskan berdasarkan kitabullah, jawab Mu'adz. Bagaimana jika tidak ada penjelasannya dari kitabullah? Dari kitabullah, tanya Nabi SAW, aku putuskan berdasarkan sunnah Rasulullah SAW, jawab Mu'adz. Jika tidak kau jumpai penjelasannya dari sunnah Rasulullah SAW dan kitabullah, tanya Nabi SAW, Mu'adz menjawab, ajtahidu ro'i wala alu. Aku akan beristihad dengan menggunakan logikaku dan aku tidak peduli dengan komentar. Lalu Nabi SAW menepuk dada Mu'adz sambil bersabda, Alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillahi lima yurdi Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah SAW untuk membuat keputusan sesuai dengan hal yang diridhoi oleh Rasulullah. Hadis riwayat Abu Daud 3594. Ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan hadis ini. Sebagian ulama menilainya dhaif, misalnya Syekh Al-Albani, dan sebagian mensahihkan, misalnya Al-Khatib Al-Baghdadi. Ibnu Abdil Bar menjelaskan hadis ini dengan mengatakan, hadis ini merupakan dalil tentang keabsahan qiyas sebagai dalil menurut semua ulama yang mengakui keabsahan dalil qiyas. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Jadi qiyas yang dilakukan harus qiyas yang benar. Qiyas yang benar adalah qiyas yang memenuhi rukun dan ketentuannya. Dan yang bisa melakukannya adalah ulama mujtahid. Kalau selain ulama mujtahid, mohon untuk tidak coba-coba melakukan qiyas. Dipadak-padak nih padahal beda. Dan sering kadang masyarakat melakukan seperti itu. Dipadak nih padahal beda. Warisan laki dan perempuan sama atau beda, Pak? Sama atau beda? Beda. Wong kabeh anak kok dibeda-bedakne to. Lanang anak, wedok ya anak. Ngoten nggih, Pak? Ya, mangkane nek wong tuane mati, ya, anake kabeh dipadakne. Iki anak, iki anak. Jadi dia apa? Melakukan metode qiyas. Dengan kesamaan, titik kesamaannya apa? Anak. Kalau laki-laki dapat, yang perempuan dapat. Sijine dikai siji, sing wedok ya kudu dikai siji. Jadi kudu padha kabeh, wong kabeh anak. Maka qiyas macam ini boleh atau tidak? Tidak. Alasannya apa? Gimana dalilnya? An-Nisa ayat berapa? Gimana dalilnya? Walaysa dzakaru kal untha. Lelaki tidak sama dengan wanita. Dan Allah berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mewasiatkan untuk anak-anak kalian. Yang laki-laki dapat 2, sementara yang perempuan dapat 1. Orang Jawa mengakui itu. Maka budaya Jawa sak gendong, sak pikulan. Sing lanang mikul, sing wedok gendong. Gendong itu loro apa siji? Ngarep nguri, Pak. Nguri siji, ngarep siji. Dadi entuk loro. Nek mikul bener entuk loro nggih, Pak. Tapi gendong siji napa loro, Pak? 1. Karena gendong kalau 2 ra kuat, ya. Baik. Dan sekali lagi masyarakat kita banyak melakukan seperti itu. Dengan alasan, jadi mereka pakai logika menyamakan yang sebenarnya itu enggak sama. Dan kadang mereka membedakan yang sebenarnya itu sama, tapi dibeda-bedakan. Ini praktek yang enggak benar, sebab yang namanya qiyas itu hanya boleh dilakukan dengan ketentuan yang benar. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan di sini tadi kita sudah menegaskan berdasarkan keterangan Ibnu Abdil Bar, kata beliau, wa huwal hujjatu fi itsbatil qiyas inda jami'il fuqaha'i al-qailina bihi. Hadis di atas, yaitu hadis tentang Mu'adz tadi,
merupakan dalil bahwa kias adalah dalil yang valid menurut para ulama yang mengakui keberadaan kias. Allahu a'lam. Baik. Dan catatan kita sebagai orang yang sedang belajar dalam masalah agama setelah mengenal kias, intinya tadi ya, kias itu salah satu metode dalam memahami kasus yang ada di belakang, yang itu tidak disebutkan dalam dalil, tapi digunakan pendekatan berdasarkan kasus yang dulu pernah ada di zaman Nabi SAW, yang di situ ada dalilnya. Ada orang bertanya, Pak, apa hukum emani? Kok saya tak golek ning Quran. Emani. Okay? Dari mulai Bismillahirrahmanirrahim Fatihah sampai minal jinnati wan nas, gak ketemu ya Mas emani, Mas. Adanya air mani. Kalau emani saya tidak ketemu. Berarti nggak ada di Quran, Pak. Mboten enten. Coba cari di hadis. Ya ora ketemu. Ya memang karena tidak ada. Terus gimana, Pak? Kalau nggak ketemu, nggak ada hukumnya, Mas. Sakarepe, Mas. Ya jangan kayak gitu. Gunakan metode apa? Kias. Orang akan menggunakan metode kias untuk memahami emani. Sehingga nanti dia dekatkan emani ini dengan dengan kasus di masa silam, yaitu keberadaan emas dan perak. Alhamdulillah. Selanjutnya kita beralih ke bab baru, yaitu 9 kaidah dalam mengikuti ulama. Setelah kita paham tentang 4 jenis dalil, Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Berikutnya, dalil ini yang paling paham adalah ulama. Dalil ini yang paling paham adalah ulama. Kita sebagai masyarakat umum, bagaimana sikap yang benar dalam mengikuti ulama? Nah, di lanjutannya saya cantumkan 9 kaidah dalam mengikuti ulama. Baik, silahkan dibaca. 9 kaidah dalam mengikuti ulama. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Syariat menyebut ulama sebagai ahli waris para nabi, karena merekalah penerus dakwah para nabi. Dengan demikian, kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah melalui penjelasan mereka. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Innal ulama'a hum warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama lah wali waris para nabi. Hadis riwayat Ahmad nomor 21.715. Dinilai hasan oleh Syu'aib al-Arnaud. Berdasarkan keterangan ini, kita bisa memahami bahwa kita diminta untuk mengikuti ulama karena mereka menjadi perantara agar kita bisa mengikuti Nabi SAW. Jangan sampai terjadi sebaliknya, kita mengikuti tokoh yang dianggap ulama, tetapi justru kita meninggalkan ajaran Nabi SAW. Dalam mengikuti ulama, kita juga harus bersikap adil dan proporsional, yaitu tidak berlebihan hingga memosisikan mereka sebagai layaknya orang yang maksum dari kesalahan, juga tidak mengurangi hak mereka hingga sampai pada tingkatan meremehkan. Berikut ini 9 kaidah yang penting untuk kita perhatikan agar kita bisa mengikuti ulama dengan ideal. Baik. Saya kutipkan terlebih dahulu keterangan Imam Asy-Sya'bi. Keterangan Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, yang ini juga pernah dikutip oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Raf'ul Malam. Imam Asy-Sya'bi mengatakan, kullu ummatin ulama'uha syiraruha illal muslimin fa inna ulama'ahum khiyaruhum. Kata Asy-Sya'bi, beliau ulama tabi'in ya. Semua kelompok beragama, ulama mereka adalah manusia yang paling jahat di antara mereka. Kecuali kaum muslimin, ulama mereka adalah manusia pilihan di kalangan mereka. Sehingga Yahudi misalnya,
Siapa yang paling jahat di kalangan Yahudi? Ulamanya Yahudi. Dan itu berlaku bagi seluruh agama yang lain. Karena ulama mereka adalah orang yang paling sesat di kalangan Yahudi. Dan juga ada keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Raf'ul Malam. Kullu ummatin muttafaqun, bahwa seluruh umat sepakat. Anna qabla mab'atsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ulama'uhum syiraruhum. Orang yang paling jelek adalah ulamanya. Wa ba'da mab'atsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ulama'uhum khiyaruhum. Orang yang paling baik, yang pilihan adalah ulamanya. Sehingga di kalangan Yahudi yang paling jahat itu ulamanya, sebab mereka adalah gembong kesesatan. Orang musyrikin Quraisy yang paling jahat adalah ulamanya, sebab mereka yang menjadi gembong kesyirikan. Dan seterusnya. Itu berlaku umum untuk seluruh penganut agama selain Islam. Ulamanya adalah tokoh yang paling jahat di sana. Karena kelompok Yahudi, ulamanya adalah yang menjaga kesesatan, yang mengajarkan kesesatan di tengah umat. Setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, ulama adalah manusia terbaik karena mereka adalah ahli waris para nabi. Kenapa disebut sebagai ahli waris para nabi? Karena ulama itu yang melanjutkan estafet dakwahnya Nabi. Sehingga dalam hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah mengatakan, Innal ulama'a hum warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah ahli waris para nabi. Sekarang coba kita ukur begini, Pak. Nabi itu meninggalkan warisan berupa apa? Ilmu. Karena para nabi tidak meninggalkan warisan berupa harta, tapi warisannya berupa ilmu. Sesungguhnya inna ma'syaral anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Para nabi tidak meninggalkan warisan uang maupun harta. Wa inna ma warrathul ilma. Namun mereka meninggalkan warisan berupa ilmu. Baik. Ulama yang mempelajari ilmu Nabi SAW, mereka belajar paling banyak. Sehingga paling banyak mengetahui ilmu yang ditinggalkan Rasulullah SAW. Dalam teori warisan, orang yang mendapatkan warisan paling banyak adalah siapa? Ya ahli waris. Ahli waris kan bertingkat. Dalam teori pembagian warisan, orang yang mendapatkan warisan paling banyak adalah sinten, Pak? Dalam teori warisan, kalau ada si A meninggal, yang paling banyak dapat warisan itu siapa? Anak, terus bapak, terus istri, terus saudara, terus dan lain-lain ya. Bertingkat ya. Ada urutannya. Urutannya itu menunjukkan apa? Tingkat kedekatan. Menunjukkan tingkat kedekatan. Sehingga kenapa anak lanang dapat warisan paling banyak? Karena dia punya tingkat kedekatan paling tinggi dibandingkan ahli waris yang lain. Paham di sini? Baik. Sehingga jika para ulama adalah ahli warisnya para nabi, berarti dia punya tingkat kedekatan yang paling tinggi dengan nabi. Paham di sini ya? Baik. Karena itu jika orang ketika meninggal dunia, ahli waris yang mendapatkan warisan paling banyak adalah yang paling dekat dengan beliau, dengan mayit, maka para ulama yang merupakan ahli warisnya para nabi, dia punya tingkatan paling dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga derajatnya para ulama di surga itu di bawah derajatnya para sahabat, para rasul, para sahabat, para ulama.
sangat dekat hubungannya dengan para nabi. Nah, kita belajar untuk lebih mendekat ke sana. Semakin dekat kita dengan ilmu agama dan berusaha untuk mengamalkannya, maka kita berharap bisa semakin dekat dengan kedudukan para nabi. Baik. Lalu saya kasih catatan di sini ya. Berdasarkan keterangan ini, kita memahami bahwa kita diminta untuk mengikuti ulama karena mereka menjadi perantara agar kita bisa mengikuti nabi. Ulama adalah ahli warisnya nabi, para nabi, kemudian ulama yang mengambil ilmu. Kita di bawahnya ulama. Kita mengikuti ulama agar bisa mengikuti nabi. Maka ulama menjadi perantara antara kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjadi perantara antara kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jangan sampai terjadi sebaliknya. Kita mengikuti tokoh yang dianggap ulama tapi justru meninggalkan ajaran Nabi. Ini jadinya apa? Terbalik. Kita mengikuti ulama itu agar bisa mengikuti ajaran Nabi. Maka jangan ikuti ajaran tokoh yang disebut ulama, tapi justru meninggalkan sunnah Nabi. Itu kebalik namanya. Ada nggak Pak yang seperti itu? Ada. Loh katanya pengen mengikuti Nabi, ini loh dalilnya. Tapi ulamanya bilang kayak gitu. Keliru jenengan. Mengikuti ulama itu biar bisa mengikuti Nabi. Jangan malah dibalik. Mengikuti ulama, meninggalkan ajaran Nabi. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa kaidah yang perlu diperhatikan agar kita bisa mengikuti ulama dengan ideal. Yang Pertama, ulama adalah wali Allah yang wajib dihormati. Wali Allah adalah seorang yang beriman dan bertakwa kepadanya, sebagaimana yang Allah tegaskan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Quran Surat Yunus 62-63. Ini definisi tentang wali Allah. Siapa wali Allah? Ada di surat Yunus ayat 62-63. Dan setiap kali kita ditanya siapa wali Allah, Allah yang menjelaskan. Di surat Yunus ayat 62-63. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Meskipun dia enggak punya kesaktian. Bukan sebaliknya, ada orang yang punya anggapan, yang namanya wali Allah kudu sakti. Beriman bertakwa tapi enggak sakti, itu kewaliannya diragukan. Salah ini ya. Wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa meskipun dia tidak sakti. Sebab kesaktian yang sebenarnya pada diri manusia adalah ketakwaannya. Bukti orang ini tidak punya kerjasama dengan jin. Bukti orang ini adalah orang yang tulus ketika beramal, sehingga ketika dia beramal tidak untuk mencari ilmu kanuragan, tapi murni karena ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, manusia yang paling berhak untuk mendapatkan predikat ini adalah para ulama. Dengan ilmunya, mereka menjadi mukmin yang lebih bertakwa. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, jika ulama bukan wali Allah, di akhirat berarti Allah tidak memiliki wali. Masya Allah. Dengan ilmunya, ulama adalah orang beriman yang lebih bisa bertakwa. Maka Imam Syafi'i, illam yakunil fuqaha'u awliya'ullah, illam yakunil fuqaha'u awliya Allahi fil akhirah fama lillahi wali. Kalau bukan ulama yang menjadi wali Allah di akhirat, berarti Allah tidak memiliki wali. Ini perkataan siapa? Imam Syafi'i. Selanjutnya, setiap wali Allah berhak untuk kita cintai dan dimuliakan sesuai dengan tingkatan ketakwaannya. Syekhul Islam menjelaskan, setelah mencintai Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum muslimin wajib mencintai kaum mukminin, terutama para ulama yang merupakan ahli waris para nabi.
Para ulama mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan hamba Allah yang lainnya. Bahkan mereka lebih tinggi dibandingkan ahli ibadah. Nabi SAW bersabda, "Wa fadlul alimi alal abidi kafadlil komari ala sairil kawakib. Innal ulama'ahum warasatul anbiya." Keunggulan ulama dibandingkan ahli ibadah sebagaimana keunggulan bulan dibandingkan seluruh bintang. Sesungguhnya Allah adalah ahli waris para nabi. Hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya ulama. Nah, di sini ada yang salah ya. Dikoreksi. Bukan sesungguhnya Allah. Sesungguhnya ulama adalah ahli waris para nabi. Masya Allah, cukup fatal nih. Di halaman 89. Terjemahan hadis. Sesungguhnya Allah adalah ahli waris para nabi. Ini salah, tipu. Yang benar sesungguhnya ulama adalah ahli waris para nabi. Baik. Alhamdulillah. Jadi kita bisa melihat beberapa kelebihan yang dimiliki oleh ulama. Pertama, mereka adalah waliullah dan kita wajib mencintai waliullah. Karena konsekuensi mencintai sesuatu adalah mencintai yang dicintainya. Konsekuensi mencintai sesuatu adalah mencintai apa yang dicintainya. Kita mencintai Allah. Maka buktinya apa? Dengan mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Karena itu kata Syekhul Islam, setelah kita mencintai Allah dan Rasulnya, kita wajib mencintai orang yang beriman. Terutama para ulama yang merupakan ahli waris para nabi. Para ulama lebih tinggi derajatnya dibandingkan ahli ibadah. Perbandingannya seperti bulan dengan bintang. Kalau jenengan lihat bulan dalam posisi purnama. Orang ketika melihat bulan dalam posisi purnama, apakah dia ngelirik bintang? Tidak. Yang dilihat apa? Bulan. Karena ketika ada bulan purnama, bintang terlupakan. Di samping itu cahaya purnama jauh lebih terang dibandingkan banyaknya bintang yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, Ibnul Qayyim mengatakan ini adalah salah satu kelebihan ulama yang paling besar karena para nabi adalah makhluk Allah terbaik, sehingga ahli warisnya juga makhluk terbaik setelah mereka. Masya Allah. Para nabi alaihimussalatu wassalam adalah makhluk Allah terbaik. Maka ahli warisnya juga merupakan makhluk terbaik di kalangan manusia. Selanjutnya, mereka memiliki jasa besar kepada umat. Mereka sang pencerah yang menjadi guru umat. Ada sebuah nasihat yang dinisbahkan kepada Hasan al-Basri. Andai bukan karena ulama, niscaya manusia seperti binatang. Masya Allah. Laulal ulama lakanan nasu kalbahaim. Andaikan bukan karena jasa ulama, manusia itu seperti kewan. Ya ngelakoni sak karepe dhewe. Arep ngene karepe, arep ngene karepe. Karena tidak ada yang mengingatkan. Tapi dengan jasa ulama, mereka itu dididik, masyarakat dididik, dibina. Sehingga menjadi orang yang lebih tertib dalam menjalani hidup. Karena itu benar apa yang dikatakan oleh Hasan al-Basri, laulal ulama'u lakanan nasu kalbahaim. Andaikan bukan karena ulama, manusia itu ibarat seperti binatang. Walhamdulillahirrabbilalamin. Dan kita masih punya 7 kaidah yang lain. 8 ya. Ada 9 berarti ada 8 kaidah yang lain yang insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, acara selanjutnya sesi pertanyaan kepada pemirsa Niaga TV dan ANB Channel. Silakan jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui telepon interaktif di 0812 2444 3344. Pertanyaan melalui WhatsApp di 0812 2156 7890. Dan kami persilakan dulu kepada jamaah yang ada di masjid. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami tanyakan Pak Ustaz, tadi masalah kias
kami belum paham betul. Artinya begini, dalam keadaan kita di Indonesia itu kan ada MUI, kemudian masalah kemarin dibawakan masalah rokok dan penggunaannya atau yang menggunakannya itu termasuk kias, ada kesepakatan dari MUI. Gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari 4 dalil tadi ya, 4 dalil yang sudah kita bahas, Al-Quran, hadis, qiyas, dan ijma'. Apakah kesepakatan MUI bisa disebut ijma'? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena MUI meskipun gabungan dari banyak ulama, tapi tidak semuanya. Ada nggak ulama yang tidak tergabung dengan MUI? Banyak sekali. Dan itu pun baru di Indonesia saja. Yang ulama yang lain kan nggak tergabung ya. MUM misalnya, Majelis Ulama Malaysia, nggak ada. Kemudian Majelis Ulama mana? Negara-negara yang lain, Thailand atau Brunei, kan nggak ada, nggak tergabung. Se-Asia saja tidak. Ya. Ada gabungan ahli hisab se-Asia Tenggara, namanya MABIMS. MABIM ini membahas tentang teknis penentuan tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 Syawal. Dan itu sudah diupayakan oleh beberapa negara Islam di Asia Tenggara. Yang anggotanya Malaysia, Indonesia, Brunei, dan kanan kirinya termasuk Thailand. Singapura juga masuk. Nah, mereka membahas, karena kita negara bertetangga, bagaimana metode yang tepat untuk menentukan tanggal 1. Itu MABIMS. Tapi mereka tidak membuat satu majelis untuk membuat kesepakatan terkait hukum tertentu. Hanya masalah penetapan hilal saja. Karena itu untuk MUI kita belum bisa menyebut bahwasanya kesepakatan MUI adalah ijma' ulama. Maka MUI ketika memutuskan, mereka menggunakan dalil ini. Mereka menggunakan pertimbangan dalil ini. Salah satunya adalah pertimbangan dalil qiyas. Salah satunya menggunakan pertimbangan dalil qiyas. Rokok itu dibahas dari sisi membandingkan antara nilai manfaat dan madarat. Karena ketika Allah membahas masalah khamr, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yas'alunaka 'anil khamr qul fihima itsmun kabirun yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamr dan judi. Katakan di keduanya ada manfaat dan ada dosa. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi nilai dosanya lebih gede daripada manfaatnya. Sehingga madaratnya lebih berat daripada manfaat. Lalu dari pertimbangan itu MUI memutuskan khamr dilarang, rokok dilarang. Jadi mereka menggunakan apa? Metode qiyas. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat pertanyaan dari telepon interaktif. Waalaikumsalam. Dengan hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya yang pertama mengenai qiyas, Ustaz. Jadi saya itu pernah mengajak saudara saya untuk sholat tarawih di masjid. Lantas beliau mengatakan Rasulullah itu pada zamannya hanya sholat tarawih hanya 3 kali. Setelah itu beliau tidak sholat tarawih lagi. Nah, jadi saudara saya itu mengkiaskan sholat tarawih dengan perlakuan Rasulullah pada zaman itu, yakni Rasulullah hanya sholat tarawih hanya sebanyak 3 kali, setelah itu tidak lagi. Beliau mengatakan seperti itu. Jadi beliau ketika saya ajak sholat tarawih itu selalu berdalih seperti itu, sehingga beliau pun tidak mau untuk sholat tarawih ke masjid. Itu hukum asalnya sebenarnya seperti apa, Ustaz? Pada saat itu Rasulullah apakah memang benar
hanya sholat tarawih 3 kali saja selama seumur hidup atau seperti apa. Nah, terus yang kedua, nah jadi selama bulan Ramadan ini saya tinggal di Jakarta di rumah saya ini rata-rata hampir semua masjid itu rakaatnya yakni 23 rakaat. Nah, 23 rakaat itu kadang bacaannya itu Ustaz kadang memang agak laju dan huruf per hurufnya itu si imam tidak memberikan haknya, apakah itu panjangnya atau sesungguhnya. Nah, itu bagaimana status sholat tarawih saya yang bermakmum mengikuti imam tersebut, karena saya sudah mencari-cari masjid. Hampir semua rata-rata di Jakarta itu rata-rata 23 rakaat dan bacanya pun mohon maaf pada ngaur gitu, tidak memberikan hak huruf-hurufnya gitu. Nah, itu gimana satu sholat saya apakah sah, apakah harus mengulang lagi Ustaz? Itu aja Ustaz. Terima kasih, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tentang sholat tarawih di zaman Nabi SAW. Memang dulu di zaman Rasulullah SAW, antara suasana Ramadan dengan di luar Ramadan pada waktu malam hari, itu kurang lebih mirip. Para sahabat kumpul di masjid, mereka qiyamul lail, tapi sholat sendiri-sendiri. Dan ada yang jamaah cuman kelompok kecil, 5 orang. Lalu diimami oleh salah satu sahabat. Dan Nabi SAW sholatnya di rumah. Hingga sampai masuk waktu subuh, baru beliau keluar. Hingga Rasulullah SAW melakukan sholat tarawih. Dan itu diikuti oleh banyak sekali sahabat. Selama 3 malam. Sampai akhirnya di malam setelah malam yang ketiga, para sahabat itu tetap berkumpul di masjid, ingin menantikan sholat tarawih bersama Nabi SAW. Tapi beliau tidak keluar. Beliau sholat di dalam rumah. Ketika subuh beliau baru keluar. Dan beliau mengatakan, saya tahu kalian itu menunggu saya. Tapi saya tidak mau untuk keluar. Khasyata ayyafruda alaikum. Karena khawatir ayyafruda alaikum. Nanti sholat tarawih itu diwajibkan kepada kalian. Kalau diwajibkan, wala mastata'tum, kalian tidak akan mampu untuk melakukannya. Sehingga beliau khawatir, semasa beliau hidup, wahyu itu tetap turun. Semasa beliau hidup, wahyu akan terus turun, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Maka bisa jadi ada perbuatan yang dilakukan secara rutin, akhirnya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi SAW tidak mengendaki itu, sehingga beliau khawatir ini nanti kalau dirutinkan, khawatir Allah akan mewajibkan. Maka beliau tidak merutinkannya. Baik, sehingga kita bisa lihat kenapa Nabi SAW tidak rutin sholat tarawih. Khawatir diwajibkan. Setelah beliau wafat, mungkin gak ada wahyu yang turun? Tidak. Sehingga di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sholat tarawih itu dirutinkan. Beliau tunjuk Ubay bin Ka'ab jadi imam, lalu para sahabat bermakmum ketika Ramadan. 1 Ramadan penuh di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kurang lebih 2 tahun setelah beliau menjabat jadi khalifah. Dan Umar jadi khalifah kurang lebih 10 tahun. Sehingga di masa itu, maka sholat tarawih menjadi kegiatan bersama kaum muslimin. Kalaupun praktek Nabi SAW demikian, kita bisa jadikan praktek Umar sebagai dalil. Karena praktek Umar dilakukan di saat para sahabat masih banyak yang tinggal di Madinah, mereka masih hidup, maka bisa kita katakan ini seperti ijma'nya sahabat. Dan ijma' termasuk dalil. Sehingga kalau dari Al-Quran tidak ada keterangan, dari hadis Nabi SAW praktek beliau 3 hari, ditambah ijma'nya sahabat di masa Umar, ini sudah sangat kuat untuk menunjukkan bahwasanya sholat tarawih adalah praktek yang disyariatkan, amalan yang disyariatkan. Dan Nabi SAW mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ikutilah sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin.
Sehingga praktek Khulafaur Rasyidin seperti yang terjadi di zaman Umar adalah praktek yang legal secara syar'i, dan Nabi SAW memberikan rekomendasi untuk mengikuti prakteknya Khulafa Ar-Rasyidin. Wallahu a'lam. Yang kedua terkait tarawih 23 rakaat. Masalah bilangan, pendapat yang kuat boleh lebih dari 11. Boleh lebih dari 23. Di Masjidil Haram kalau 10 hari terakhir seperti ini ya, itu tarawihnya 2 kali. Tarawih pertama setelah Isya 20 rakaat. Dan itu 1 juz, bahkan kadang lebih ya. Kuat-kuatan berdiri itu ya. Tarawih yang kedua 13 rakaat. Itu juga 1 juz, sehingga semalam 2 juz, ganti imam. Jarak antara tarawih pertama dengan tarawih kedua kurang lebih 2 jam. Sehingga jamaah bisa tidur dulu, makan-makan dulu. Selesai tarawih pertama itu kurang lebih jam setengah 11. Nanti istirahat, jam 1 tarawih lagi. Ada yang ikut 2 kali, pertama dan kedua. Ada yang enggak kuat ikut pertama saja, ada yang ikut kedua saja. Yang kedua itu selesainya jam 3. Adzan subuh setengah 4. Kalau pas musim panas kayak gini, adzan subuh kurang lebih setengah 4. Jadi jarak antara tarawih kedua dengan subuh itu cuma setengah jam. Yang ngantri untuk sahur di warung tuh sampai adzan durung tek. Jadi sampai adzan tuh yang ngantri masih banyak sekali. Saya pernah lihat itu ya. Masya Allah, berarti mereka nggak sahur. Ya mungkin nggak sahur. Sehingga mereka hanya sahur minum zam-zam, makan kurma. Baik. Makanya puasa di Indonesia ini nyaman banget ini. Subuh setengah 5, maghrib setengah 6. Pendek banget ini. Nah, wallahu a'lam. Baik, silakan. Mikrofonnya tadi. Pak Maul. Enggak jadi. Pak Yusuf. Oh, beliau. Ya, Pak Yusuf, ini Pak Yusuf. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau menanyakan kaitannya dengan waktu ibadah, waktu sholat atau waktu penentuan bulan. Ketika kita melakukan sholat 5 waktu, itu tentunya dulu perintahnya kan mestinya juga sama-sama sesuai dengan tanda-tanda alam gitu. Tidak seperti sekarang dengan waktu yang sudah terhitung dengan jam gitu. Yang selisihnya per detik aja udah beda gitu. Nah, itu ketentuan itu bisa dikatakan itu ijma atau tidak. Terus kenapa yang waktunya lebih sulit dalam hitungan selisih detik bisa ditetapkan semua sama sepakat, tapi kenapa waktu yang penentuannya bulan yang selisihnya mungkin hari justru malah tidak bisa dibuat suatu kesepakatan atau mengarah ke mungkin kias itu karena ada perbedaan-perbedaan. Itu dasarnya bagaimana kok bisa terjadi demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Berikutnya beliau nih. Baik, dipegang dulu aja nanti ya. Tayyib. Jadi terkait masalah penetapan waktu sholat, tanggal, masuknya bulan dan seterusnya. Sebenarnya semuanya dikembalikan kepada tanda alam. Untuk waktu sholat kita sudah diajari subuh dengan terbit apa? Subuh itu waktunya terbit apa? Matahari. Fajar dengan terbit fajar. Duhur ketika posisi matahari sudah tergelincir, condong agak barat. Asar ketika bayangan benda tingginya sama, panjangnya sama dengan tingginya, dan seterusnya. Dan itu sudah dijelaskan. Lalu kenapa kok orang pakai jam sekarang? Keberadaan jam itu dalam rangka untuk kemudahan. Karena tidak semua orang bisa memperhatikan tanda alam. Sehingga para ulama
menggunakan metode hisab untuk penentuan waktu sholat dalam rangka memudahkan kaum muslimin. Sebab ini kejadian yang berulang sehari 5 kali. Kalau selalu seperti itu, bagi mereka kadang kerepotan. Akhirnya dibuatlah jam. Lalu kenapa kok itu tidak diberlakukan untuk penentuan tanggal? Penentuan tanggal itu paling cuma di 3 waktu tok. Ramadan, Idul Fitri, Dzul Hijjah. Gitu tok ya. Yang ada kaitannya dengan ibadah jama'i. Sehingga dalam setahun cuma 3 kali ini tok. Kita kan jarang rame-rame sidang isbat menentukan kapan tanggal 1 Syakban, jarang. Kapan tanggal 1 Rejab, jarang. Kapan tanggal 1 Rabiul Awal, jarang. Sidang isbat itu hanya dilakukan di 3 ini. Kalau enggak Ramadan, Idul Fitri, satu lagi Dzul Hijjah. Karena ini yang berkaitan dengan ibadah kaum muslimin. Yang lain pemerintah tidak menyelenggarakan sidang isbat bulanan. Karena itulah kenapa yang 3 ini ada perhatian khusus, sebab penggunaan metodenya berbeda. Yang satu menggunakan metode ru'yah, yang satu menggunakan metode hisab. Nah, pemerintah mengakomodir 2 metode itu dengan menggunakan metode yang ketiga, namanya apa? Imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah itu menggabungkan hisab dan hilal, hisab dan ru'yah, yaitu mengukur tingkat kemungkinan terjadinya terbit hilal. Namanya imkanur ru'yah. Metode imkanur ru'yah itu dihisab dulu, dihitung. Setelah dihitung, dipastikan posisi hilalnya, derajat ketinggiannya dan seterusnya, terus dibuktikan dengan teropong, dibuktikan dengan ru'yah. Itu metode imkan ar-ru'yah. Nah, pemerintah dalam hal ini memang dalam imkanur ru'yah menurut Mabims tadi ya, gabungan dari para ahli hisab dari berbagai negara di Asia Tenggara, dulu ditetapkan 2 derajat. Dulu. Belakangan ini tahun 2022 ini ditetapkan 3 derajat sekarang. Sekarang jadi 3 derajat. Sehingga kalau ketinggian hilal kurang dari 3 derajat, pasti beda pendapat. Tapi kalau lebih dari 3 derajat, pasti 1 hari raya. Itu cara niteninya. Karena itu sebenarnya ini tidak masuk dalam kajian ijma maupun qiyas. Jadi kenapa kok tidak berijma? Mereka tidak bersepakat dalam masalah ini sebab Nabi SAW sudah mengajarkan sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah karena melihat hilal dan berhentilah puasa karena melihat, berhari rayalah karena melihat hilal. Dan kalau sudah ada dalil, kita tidak menggunakan qiyas. Wallahu a'lam. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan kasus tentang harta gulul dan gratifikasi, Pak Ustadz. Masya Allah. Jadi kami di sini ada tim maklar gitu, Ustadz. Tim maklar kita kebanyakan kerja di luar seperti itu. Dia adalah karyawan instansi swasta seperti itu. Nah, mereka dapat fee dari kita setelah mendapatkan orderan seperti itu, Pak Ustadz. Nah, suatu ketika dia mendapatkan orderan di kantornya dia sendiri, Pak Ustadz. Nah, terus kita ngasih fee ke maklar kita. Apakah itu termasuk gratifikasi ataukah Swasta atau ada swasta, ada PNS juga. PNS. Tapi itu emang kita selalu memakai mereka ke mana aja seperti itu. Nah, apakah itu gratifikasi atau harta gulul ataukah nggak masalah? Misalkan harta gulul, gimana solusinya sebagai maklar tersebut? Terima kasih. Jazakallah khairan. Jika ini di perusahaan swasta punya karyawan gorekno barang. Setelah dapat barang, dia dikasih fee oleh penjual. Padahal dia adalah karyawan di tempat itu.
Kalau dia sudah dapat izin dari atasannya, Pak Bos, saya dikasih fee dari penjual. Wes gak apa-apa, PNDW untuk kamu silahkan kau miliki. Boleh halalan thayyibah untuk dia miliki. Tapi kalau dia PNS, maka harus ada undang-undang yang mengatur itu. Harus ada izin dari peraturan yang membolehkan hal itu. Dan setahu kami di Undang-Undang KPK, bagian pengadaan di PNS tidak diperbolehkan untuk mendapatkan fee dari vendor yang tendernya diterima. Sehingga kalau dia dapat fee, nanti dia digaji dari negara plus dapat fee. Dan itu celah untuk mempermainkan tender di dunia pemerintahan. Dan dalam Islam seperti ini hukumnya haram, termasuk harta ghulul, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dan siapa yang membawa harta ghulul yaitu harta khianat nanti akan dia bawa kelak di hari kiamat. Wallahu alam. Sehingga kalau PNS dengan sampaikan nanti fee-nya tak tanyakan ke atasan Bapak ya. Kalau diizinkan kami kasih, kalau enggak ya harus ada laporan ke KPK. Pasti enggak berani ya. Kalau swasta bosnya mengizinkan silahkan. Kalau itu di luar order instansi tempat dia bekerja, enggak apa-apa. Kalau orderan dari instansinya sendiri, ini apa-apa ini ya. Harus ada izin dari atasannya untuk dapat fee. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.